Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik di tempat ini secara onsite maupun beribadah secara online dimanapun berada. Kita bersyukur hari ini kita memasuki minggu yang kedua di tahun yang baru. Apapun yang terjadi di depan, di tahun 2022 tidak ada seorang yang tahu apakah akan lebih baik ataukah lebih buruk. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi satu yang kita tahu, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kristus yang telah berkorban untuk mengampuni dan menyelamatkan kita, itu menyertai kita sampai saat ini. Dia berjanji akan datang kembali di dalam kemuliaannya, menjemput setiap kita. Biarlah hari ini kita boleh diteguhkan mengenai pertolongan kita yang berasal hanya daripadanya. Mari kita memulai ibadah ini. Sebelumnya kita akan bersaat teduh. Kita arahkan hati kita, kita arahkan diri kita sepenuhnya untuk merasakan hadiratnya. Pertolongan kita berasal dari Allah, pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah pagi ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah panggilan beribadah hari ini yang diambil dari Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat untuk kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama-sama hari ini kita mau memuji Dia, Allah kita yang setia. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman kita bahwa Allah kita adalah Allah yang ku percaya. Percaya selamanya setia.
Bapa di surga, Allah yang setia, Gembala kami, ini kami umat-Mu, domba-domba gembalaanmu. Kami datang kepadamu pada hari ini, di dalam ibadah ini. Kami datang sebagaimana adanya kami Tuhan. Kami tahu Engkau mengetahui apa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa. Seringkali kami gagal untuk mempercayai Engkau. Ada begitu banyak hal di dalam dunia ini yang membuat kami lupa untuk bergantung kepadamu. Yang membuat kami mengandalkan diri kami sendiri. Melupakan bahwa kami membutuhkan Engkau. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami seringkali lupa bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong kami. Sumber pertolongan kami yang sejati, yang utama. Biarlah hari ini kami boleh diteguhkan melalui ibadah ini. Bahwa Engkaulah pertolongan kami. Engkau memagari kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu. Dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Hari ini kita bersuka cita karena kita juga boleh melakukan perjamuan kudus. Oleh karena itu saya persilahkan untuk setiap kita, sambil kita memuji Tuhan, kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan juga jemaat yang mengikuti secara online, boleh mempersiapkan roti dan anggur di dekat tempat saudara beribadah. Sehingga kita boleh mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang setia. Allah yang tidak meninggalkan kita. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Kita nyatakan iman kita, kita puji Dia. Immanuel. Setiap langkahku, ku melihat kebesaran kasih-Mu. Setiap langkahku, ku rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Setiap nafasku, setiap hidupku, kan ku nyatakan Immanuel, Kau Allah yang sertaku dan takkan tinggalkanku. Kau ku puji, Kau ku sembah, dan ku tinggikan nama-Mu. Immanuel, Kau Allah yang sertaku dan takkan tinggalkanku. Kau ku puji, Kau ku sembah, dan ku tinggikan nama-Mu. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Ya Allah yang beserta kita. Setiap langkahku, ku melihat kebesaran kasih-Mu. Setiap langkahku, ku rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Setiap nafasku, setiap hidupku, kan ku nyatakan Immanuel, Kau Allah yang sertaku dan takkan tinggalkanku.
Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Anugerah Allah buat kita cukup, saudara-saudara. Ada amin? Amin. Tuhan selalu menyertai kita. Pertolongannya tepat pada waktunya. Tapi seringkali ada banyak hal di dalam dunia ini yang membuat kita merasa aman dan nyaman. Namun sebenarnya tidak seperti itu. Mari kita terus mengingat. Hari ini saya mengundang setiap kita untuk mengingat saat-saat terberat di dalam kehidupan kita, di mana pertolongan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan sejenak sambil singer akan menaikkan sebuah pujian. Kita mengingat pertolongannya di saat-saat yang tersulit sekalipun. Betapa kasih-Nya selalu melingkupi kita. Betapa anugerah-Nya selalu memagari kita. Dan kuasa-Nya bekerja dengan cara yang tidak kita mengerti. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hari ini katakan dengan imanmu, dengan segenap hatimu. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita puji namanya. Kita nyatakan iman kita. Aku memuji. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
Shalom, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali berbakti kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang pada saat ini berada di ruang kebaktian ini, maupun saudara-saudara sekalian yang mengikuti secara online. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali boleh berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita boleh merenungkan firman-Nya. Terlebih lagi di minggu kedua tahun 2022 ini, kita boleh menerima perjamuan kudus untuk pertama kalinya. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita kembali memohon Tuhan menolong kita untuk kita boleh mengerti akan firman-Nya. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kembali kami boleh datang berbakti kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan segala ibadah yang kami laksanakan pada pagi hari ini. Baik firman yang akan kami renungkan bersama-sama, juga perjamuan kudus yang akan kami terima pada pagi hari ini. Kami rindu firman Tuhan boleh menuntun kami, menolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan juga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu He is my helper. Ialah penolongku. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke-121. Mazmur pasalnya yang ke-121. Mari kita bersama-sama membukanya dan merenungkannya bersama. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian Mazmur 121. Mungkin agak kecil kalau di layar, Bapak Ibu boleh melihat di Alkitabnya masing-masing. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, perkembangan teknologi menyebabkan kamera itu semakin murah dan semakin mudah. Bahkan sekarang kamera bisa ditanam di dalam handphone, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa merekam apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sejumlah orang yang melakukan kegiatan atau merekam perjalanan mereka atau keseharian mereka, dan kemudian membagikannya di dalam sosial media. Kegiatan ini seringkali disebut dengan vlogging. Jadi orang-orang berkata, "Hai guys, hari ini ada di sini, ada di situ ya. Saya melakukan ini dan melakukan itu." Inilah yang menjadi kegiatan orang pada masa kini. Dan Bapak Ibu sekalian, orang yang melakukan vlogging itu disebut dengan vlogger. Apa itu vlogger? Vlogger itu adalah video blogger. Jadi orang yang mencatat kegiatannya itu melalui rekaman video. Dahulu sebelum
video gitu ya, kamera itu begitu murah, begitu mudah dipakai ya. Seorang blogger akan mencatat itu dalam model tulisan ya. Kurang lebih seperti ini ya. Mereka sudah disebut blogger, mereka mencatatnya dan kemudian menguploadnya di internet. Dan kegiatan membuat vlog ya, itu disebut dengan ya, Bapak Ibu yang bilang ya, bukan saya ya. Itu tadi ya. Bapak Ibu sekalian, rupanya kegiatan blogging gitu ya, membuat catatan itu bukan hanya dilakukan oleh orang pada zaman ini. Sesungguhnya ribuan tahun yang lalu orang-orang juga mengadakan kegiatan vlogging begitu ya, atau blogging. Boleh saya katakan Mazmur 121 itu adalah blog atau catatan perjalanan dari pemazmur. Mengapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya Mazmur 121 ini digolongkan di dalam Mazmur ziarah, Bapak Ibu sekalian. Apa itu Mazmur ziarah? Mazmur ziarah itu adalah sekumpulan mazmur, yaitu dari pasal 120 sampai 134. Ya, di antaranya nanti akan kita renungkan bersama-sama di dalam beberapa minggu ke depan. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa mazmur yang ditulis oleh Daud, yaitu Mazmur 122, 124, 131 dan Mazmur 33. Sedangkan Raja Salomo menulis satu Mazmur ziarah, yaitu Mazmur 127. Sementara mazmur-mazmur ziarah lainnya tidak diketahui siapa penulisnya. Saya sebut hanya pemazmur saja, dan ini juga termasuk diantaranya adalah Mazmur 121. Jadi kita tidak tahu siapa sesungguhnya penulis daripada mazmur ini. Bapak Ibu sekalian, bagi bangsa Israel, ziarah itu adalah sebuah perjalanan umat Tuhan, ya, baik itu dilakukan secara fisik maupun dilakukan secara rohani. Perjalanan ziarah secara fisik adalah sebuah perjalanan bagaimana bangsa Israel itu dari berbagai tempat mereka menuju ke Yerusalem, mereka pergi ke bait Allah untuk menyembah Tuhan. Setelah pembuangan dari Babel, orang Israel atau orang Yahudi, bangsa Israel itu tersebar di mana-mana. Sebagian dari mereka kemudian boleh kembali ke Yerusalem membangun tembok kota dan juga bait Allah yang kedua. Dan kemudian pada waktu hari-hari raya tertentu mereka akan datang ke Yerusalem, khususnya di bait Allah, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan di dalam perjalanan itulah mereka akan memuji, memuliakan nama Tuhan melalui mazmur yang kita baca tadi. Dan ini juga adalah sebuah catatan perjalanan yang dilihat, yang diamati oleh pemazmur ya, sepanjang perjalanannya menuju ke kota Yerusalem. Dan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ziarah fisik ini adalah gambaran daripada ziarah rohani. Apa itu ziarah rohani? Yaitu perjalanan umat Tuhan di dalam mereka menghadapi pergumulan hidup mereka, pergumulan sehari-hari. Perjalanan mereka ke Yerusalem sesungguhnya adalah perjalanan kehidupan mereka. Dan di dalam ziarah ini, baik ziarah secara fisik maupun ziarah secara rohani, pemazmur di sini boleh melihat bahwa Allah lah satu-satunya penolong baginya. Bapak Ibu sekalian, mengapa Allah menjadi satu-satunya penolong bagi sang pemazmur? Allah adalah satu-satunya penolong oleh karena Allah adalah pencipta yang berdaulat. Di ayat yang pertama kita boleh melihat di sini pemazmur mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung." Dikatakan aku melayangkan mataku, menunjukkan bahwa sepanjang perjalanan pemazmur
tidak hanya fokus pada perjalanannya, tetapi juga mengamat-amati keadaan di sekitar kita. Beda dengan orang pada zaman ini, benar bukan? Ya, kalau kita zaman ini di dalam perjalanan apa yang kita lakukan? Fokus kita kepada satu benda, yaitu handphone kita. Benar bukan? Ya, kita nggak lagi ngobrol dengan orang di sebelah kita, ya. Kita tidak lagi melihat pemandangan yang indah, ya. Pemandangannya semua ada di handphone. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh pemazmur. Pemazmur mengamat-amati, dia melihat apa yang ada di sekitarnya. Dan kemudian ketika dia mengamat-amati, Bapak Ibu sekalian, dia melihat gunung, ya. Sebuah gunung. Dan di situ dia melihat gunung merupakan gambaran tempat perlindungan bagi bangsa Israel pada zaman itu. Gunung adalah tempat perlindungan oleh karena gunung adalah tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggilah orang boleh mengamat-amati situasi sehingga ketika ada musuh yang menyerang, mereka boleh berwaspada. Mereka boleh bersiap diri. Oleh karena itu seringkali pada masa itu gunung-gunung itu menjadi tempat pelindungan. Kota-kota yang dibangun itu selalu dibangun di atas gunung. Oleh karena itu Yerusalem itu berada di atas gunung. Dan kalau orang mengatakan kita berziarah ke Israel, kita naik. Kalau zaman ini kita dengar naik haji gitu ya. Itu sesungguhnya karena tempatnya tinggi. Bangsa Israel berziarah menuju ke Yerusalem. Dia juga naik ke gunung. Gunung adalah tempat perlindungan. Namun ketika pemazmur mengatakan gunung adalah tempat perlindungan, namun justru dia bertanya, dari manakah datangnya pertolonganku? Pemazmur menyadari bahwa perjalanan yang mereka lakukan bukanlah perjalanan yang mudah. Tidak seperti kita pada masa kini ya. Naik kendaraan, sudah ada jalan yang disiapkan, entah jalan di darat atau jalan di langit, ya, naik pesawat. Perjalanan mereka juga mengalami begitu banyak ancaman binatang, ancaman alam, gunung yang terjal, jurang, dan juga ancaman daripada para perampok. Ketika dia melihat gunung, pemazmur bertanya-tanya dalam hatinya, apakah gunung-gunung itu adalah pertolongan bagiku? Apakah gunung-gunung ini bisa menolongku? Namun pemazmur mengatakan, ya, pertolonganku ialah dari Allah. Ketika pemazmur menyadari bahwa dia memerlukan pertolongan, dia tahu kepada siapa dia mendapatkan pertolongan. Dia mengatakan, pertolonganku adalah dari Tuhan. Pemazmur percaya Tuhanlah satu-satunya penolong bagi dia. Dan Tuhan yang bagaimanakah yang pemazmur tahu, yang bisa menolong dia? Di sini dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ini menunjukkan kepada kita, dialah Allah, dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi. Dan oleh karena dia adalah pencipta daripada langit dan bumi, maka dia adalah pemilik daripada ciptaannya itu. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan ini juga bermakna, ia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Inilah Allah yang kepada pemazmur dia mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Pemazmur sungguh-sungguh mengenal siapakah Allah yang menjadi sumber pertolongannya. Kepada Allah itulah dia berseru, Tuhan, Allah, Engkaulah pertolonganku. Bapak Ibu sekalian, ini adalah John, anak bungsu saya. Selama hampir 2 tahun pandemi ini, John dan kakaknya Nathan harus mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah. Ini adalah hal yang harus dihadapi oleh anak-anak pada masa kini. Dan Bapak Ibu sekalian, mengikuti
pembelajaran jarak jauh dari rumah bukanlah hal yang mudah. Tidak mudah bagi guru-guru yang mempersiapkan, tidak mudah juga bagi anak-anak yang mengikutinya. Seringkali baik John maupun Nathan, anak saya, mengalami kesulitan. Dan ketika mereka mengalami kesulitan di dalam pelajaran, kadang bertanya kepada guru itu tidak mudah kalau lewat Zoom. Waktu mau tanya, temannya yang lain sudah berkomentar. Ya. Jadi ketika ada kesulitan, seringkali John atau Nathan itu mencari kami, orang tuanya, mencari istri saya atau saya. Yang unik Bapak Ibu sekalian, yang menarik, John tahu kepada siapa dia harus menanyakan pertanyaan atau pelajaran-pelajaran tertentu. Ya. Kalau bahasa Inggris, pastinya dia akan datang kepada mamanya. Ya. Daddy mah nggak tahu soal bahasa Inggris. Ya. Inggris saya lebih bagus daripada Daddy, kata dia begitu. Ya. Tetapi kalau matematika, kalau bahasa Mandarin, ya, kalau bahasa Sunda, setik-setik saya juga bisa bahasa Sunda. Ya, dia akan bertanya kepada saya. Ya. Dan ketika dia mengalami kesulitan dan saya sedang juga ada tugas begitu ya, ada di tempat kerja saya sambil kadang Zoom, kadang mengerjakan tugas yang lain, maka John akan memanggil saya. Dia akan memanggil saya begini, calling for daddy, calling for daddy. Ya, panggilan buat papa, panggilan buat papa. Ya, maka saya pun akan segera datang dan menolong dia di dalam pelajarannya. Bapak Ibu sekalian, mengapa anak saya John tahu kepada siapa dia harus bertanya kalau pelajaran tertentu? Oleh karena apa? Oleh karena dia mengenal siapa papa dan siapa mamanya. Apa kelebihan, apa kelemahan, apa ketidakmampuan daripada papa dan mamanya. Oleh karena itu dia bisa bertanya. Dia tahu kepada siapa dia harus bertanya, kepada siapa dia meminta pertolongan. Karena dia mengenal kepada siapa dia meminta pertolongan itu. Dia mengenal orang tuanya, dia mengenal papa dan mamanya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berkata, Tuhan adalah penolongku, menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal dia? Jangan-jangan ketika kita berkata, aku tidak akan meminta pertolongan kepada Tuhan, karena kita belum mengenal siapa dia sesungguhnya. Atau kita mengenal dia dengan perspektif yang berbeda atau salah. Kita hanya mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa melakukan apa yang kita lakukan, seperti jin di dalam botol. Ya. Tuhan, saya mau ini, saya mau mobil warna merah, keluar mobil warna merah. Saya mau ini, mau itu. Karena pengenalan kita kepada Allah adalah pengenalan yang salah. Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin mendapatkan pertolongan yang tepat, pertolongan yang sempurna, harusnya kita mengenal kepada siapa kita meminta pertolongan. Kenalkah Anda dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan engkau dan saya, yang memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi Anda dan saya? Sudahkah Anda mengenalnya? Hal yang kedua, mengapa pemazmur menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya penolong bagi dirinya? Oleh karena dia menyadari Allah adalah penjaga yang kekal. Di ayat ketiga sampai kelima di sini dikatakan, aku tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Di ayat ini kita melihat Tuhan adalah penjagamu. Dan kemudian di ayat yang ke-7 dan ke-8 di sini pemazmur mengatakan, Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu, Ia akan menjagamu keluar masukmu. Dan sekarang sampai selama-lamanya Tuhan menjaga kita. Di dalam Mazmur yang begitu pendek, hanya 8 ayat,
Kita boleh melihat bagaimana pemazmur menyebut Allah sebagai penjaganya itu sebanyak 6 kali. Bapak Ibu sekalian, di Alkitab jika satu kata digunakan berulang-ulang menunjukkan kata itu adalah sesuatu yang penting. Pemazmur menyadari betapa pentingnya Allah sebagai penolong dan penjaganya. Allah yang menjaga, Allah yang bersama dengan dia. Dan di sini dikatakan Tuhan tidak terlelap dan tidak tertidur. Pemazmur membandingkan para penjaga-penjaga kota yang bisa mengalami kelelahan dan kemudian mereka pun terlelap. Namun Allah kita tidak pernah mengalami kelelahan. Mereka tidak akan terlelap. Dia akan senantiasa menjaga, mengawal kita. Di ayat yang ke-6, di situ pemazmur mengatakan, matahari tidak akan menyakiti engkau di siang hari, dan bulan pada waktu malam. Pemazmur rupanya bukan hanya orang yang mengamat-amati akan keadaan di sekitarnya. Dia juga mempelajari akan firman Tuhan. Dia mempelajari Taurat. Dari Taurat dia bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel 40 tahun melewati padang gurun. Dan di dalam perjalanan itu Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api. Tiang awan di pagi hari, di siang hari, menjaga mereka supaya tidak terkena sengat matahari. Dan pada malam hari, ketika di padang gurun begitu dingin, tiang api itu menghangatkan mereka. Pemazmur mengingat bagaimana dari sejak zaman nenek moyang mereka, Allah itu sudah menjaga akan dirinya. Dan sampai pada masa dia hidup, pemazmur juga merasakan Tuhan menjaganya. Dan kemudian pemazmur mengatakan, Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu. Di sini menunjukkan kepada kita, pemazmur menyadari bahwa segala sesuatu di dalam kehidupannya akan mengalami perubahan. Dia akan mengalami perubahan baik waktu, tempat, dan keadaan. Dan bukankah itu juga yang kita alami? Kita selalu masuk ke satu tempat dan kita akan keluar dari tempat itu. Bagi Bapak Ibu yang hari ini mengikuti ibadah onsite, hari ini Bapak Ibu jam ini bersama-sama dengan saya, baik yang online juga, di dalam kebaktian kita. Nanti setelah kebaktian kita akan selesai dan kita akan keluar dari jam ibadah kita. Bapak Ibu yang onsite tadi dari rumah masuk ke gedung gereja dan nanti setelah kebaktian kita akan keluar dari gedung gereja. Selama hampir 2 tahun ini, bulan Maret 2020, kita memasuki keadaan pandemi di sekitar kita, di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Dan kita tidak tahu kapan kita akan keluar. Keluar dan masuk, semua itu adalah hal yang kita alami. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, di dalam segala perubahan yang ada, perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan keadaan, pemazmur selalu ingat, ada Allah yang menjaga dirinya. Dan tentunya menjaga Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian pemazmur menutup bagian ini dengan satu frase. Dia berkata, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Menunjukkan bahwa penjagaan Allah bukanlah penjagaan yang sementara. Penjagaan Allah adalah penjagaan yang kekal. Menunjukkan kepada kita, sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang setia. Dia akan menjaga kita dulu, sekarang, dan juga nanti. Itulah Allah yang menjadi sumber pertolongan kita. Bapak Ibu sekalian, ada kisah sepasang suami istri bernama Ralph Tan dan Alice Liu. Kalau bahasa Mandarinnya itu Liu gitu ya, U ada titik di atasnya.
Mereka ini, Ralph itu adalah seorang aktor Kristen dari Singapura. Sementara Alice Liu, ya, itu seorang pemudi Kristen yang taat kepada Tuhan dan mencintai Tuhan dan tinggal di Hong Kong. Mereka bertemu di Hong Kong dan kemudian setelah berkenalan dan mereka berdoa, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada tanggal 28 Agustus 1993. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika mereka selesai mereka melaksanakan pesta pemberkatan nikah, Ralph mengeluh bahwa dirinya itu merasa lelah. Dan seringkali di dalam percakapan kadang Ralph itu seolah-olah tidak mendengar apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Maka mereka pun pergi ke dokter. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ralph rupanya mengalami kanker di dalam saluran pernafasannya. Dan oleh karena itu dia harus menjalani pengobatan untuk kankernya itu. Dia harus menjalani pengobatan yang begitu menyakitkan. Dia harus diradiasi sebanyak 37 kali. Ralph berjuang untuk melawan kankernya. Dan di dalam perjuangannya itu, Alice, sang istri tercinta, mendampingi dia. Perjuangan yang tidak mudah. Dan rupanya kondisi Ralph tidak membaik. Bahkan Bapak Ibu sekalian, muncul tumor di matanya sehingga ada benjolan-benjolan di wajahnya. Ralph yang kita lihat tadi begitu tampan, wajahnya sekarang seperti demikian. Namun demikian, di dalam segala pengobatan yang tidak mudah, Bapak Ibu yang mungkin memiliki keluarga yang mengalami kanker, bagaimana sulitnya mendampingi orang yang berjuang melawan kanker mengetahuinya. Dan itu yang dialami oleh Alice. Dan Alice tetap setia mendampingi Ralph sampai Ralph akhirnya meninggal. Tidak sampai 1 tahun mereka menikah. Ralph pun meninggal oleh karena kanker yang dihadapinya. Alice tetap setia mendampingi sampai akhir hayat daripada Ralph. Kalau Bapak Ibu mau mendengar, melihat kesaksiannya yang lebih lengkap, boleh melihat di YouTube, ini judulnya Love Never Fail. Ya, silakan di search masing-masing. Ya. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Alice bisa saja meninggalkan Ralph di tengah-tengah sakit yang dia derita. Apalagi Ralph mengalami perubahan wajah, tidak setampan seperti ketika mereka pertama kali bertemu. Namun demikian bukan itu yang dipilih oleh Alice. Di dalam segala kesulitan, di dalam segala pergumulan, Alice memilih setia, mendampingi, menjaga Ralph sampai Tuhan menjemput dia. Kesetiaan Alice terbatas hanya ketika Ralph meninggal. Ketika dia meninggal, selesailah tugasnya menjaga Ralph. Namun Bapak Ibu sekalian, Allah kita lebih daripada apa yang Alice lakukan. Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaannya adalah kesetiaan yang kekal. Kesetiaan yang tidak ada batasnya. Jika Allah adalah Allah yang setia, pertanyaannya, adakah kita setia kepada Dia? Bapak Ibu sekalian, bukankah pandemi ini menguji kesetiaan daripada kita kepada Allah? Khususnya di tengah-tengah kita beribadah kepada Tuhan. Ketika jemaat Tuhan sudah diizinkan oleh gereja untuk kembali perlahan-lahan untuk onsite, pertanyaannya, di manakah kita? Ada kita mengatakan, oh belum aman, ya, saya masih takut ini, takut itu. Tapi begitu ada pertemuan bisnis, ya, hangtaunya gede, wah langsung datang. Gak peduli aman, gak aman. Gereja sudah mulai membuka dan kita bersyukur, ya, hari ini penuh sampai ada yang ditolak-tolak oleh karena seatnya penuh. Ada yang mengatakan mungkin gara-gara
perjamuan kudus, makanya datang semua. Ya, kita harus lihat dulu minggu depan gitu ya. Ada yang mengatakan, ya, kebaktian kan masih bisa online, ya. Online itu lebih praktis. Ya, kapan saja saya bisa buka. Pagi-pagi lebih baik kesehatan dulu, sepedaan. Ya. Nanti kita juga bisa kebaktian, toh kapan saja bisa buka. Bahkan ada yang bilang, saya mementingkan Tuhan dan mementingkan kesehatan. Bagaimana caranya? Ya, sepedaan iya, kebaktian sambil naik sepeda. Bapak Ibu sekalian, Tuhan setia kepada kita. Ya, dari awal, dari Dia menciptakan kita sampai pada hari ini. Di manakah kesetiaan kita kepada Tuhan? Dia sudah memberikan Yesus Kristus yang mati bagi kita, menebus dosa kita. Kristus bisa saja berkata, aku tidak tahan lagi di atas kayu salib, aku mau turun saja. Tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia setia di atas kayu salib. Dia mati supaya kita mendapatkan penebusan di dalam Dia. Dan kemudian Dia bangkit kembali. Dan ketika Dia akan naik ke surga, Dia berkata kepada kita, dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan Yesus berjanji, Dia menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, adakah engkau merasakan akan hadirat Tuhan itu? Adakah engkau merasakan penyertaan daripada Tuhan? Hari ini kita akan menerima roti dan anggur, lambang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Perjamuan kudus mengingatkan kita, dulu Kristus sudah berkorban bagi kita. Dia mati di atas kayu salib bagi kita. Kristus yang sudah mati, bangkit dan ada di surga, sampai saat ini menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan Kristus yang menyertai kita. Nanti Dia akan datang kembali menjemput kita sebagai umat percaya, menikmati perjamuan bersama Dia sebagai anak domba Allah. Mari kita mempersiapkan hati kita menerima perjamuan. Ada sebuah pujian yang akan kita nikmati bersama. Pujian ini adalah mengingatkan kita bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Dialah penolong kita. Dan pertolongannya itu sungguh terbukti di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang di rumah, persiapkan anggur. Roti dan cawan perjamuan. Tuhan adalah perlindunganku.
Mari jemaat Tuhan dalam keadaan tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita memperhatikan beberapa warta jemaat sebelum kita akan memberikan persembahan. Persembahan minggu ini diadakan 2 kali, yaitu persembahan rutin dan bantuan bencana Gunung Semeru. Jemaat dapat memasukkannya dalam amplop atau memberikannya melalui transfer ke rekening BCA GKI Jabar Anugrah, seperti yang tertera di dalam warta jemaat ataupun di layar saudara. Tuliskan jenis persembahannya dan juga dapat menggunakan fasilitas QR Code. Kemudian amplop persembahan Natal. Menjelang Natal 2021 dan tahun baru 2022 ini, mari kita bersama-sama sebagai jemaat GKI Anugrah menyatakan syukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam keluarga dan gereja kita selama 1 tahun ini. Untuk itu majelis jemaat mengajak seluruh jemaat untuk memberikan persembahan syukur Natal melalui amplop atau melalui fasilitas QR Code Natal yang tertera di layar ataupun di dalam warta gereja, dapat ditransfer ke rekening GKI Anugrah Jabar dengan mencantumkan keterangan Natal 2021. Seluruh persembahan syukur Natal 2021 akan dikhususkan untuk pengembangan pelayanan di era digital. Satu warta lagi yang penting yang perlu kita perhatikan dan juga kita ikuti, yaitu mengenai prokes ibadah onsite GKI Anugrah. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan bagi jemaat GKI Anugrah yang beribadah secara onsite sesuai dengan aturan prokes yang berlaku, maka jemaat sekalian dihimbau untuk yang pertama, jemaat yang sudah divaksinasi sesuai anjuran pemerintah mendaftarkan diri minimal 2 hari sebelumnya melalui nomor 0821 3053 9363 atau melalui kantor TU GKI Anugrah untuk memudahkan pengaturan tempat duduk dan kerapihan administrasi pelaksanaan ibadah. Selanjutnya jemaat wajib mengikuti tahapan kontrol prokes yang sudah disiapkan. Dan sesuai anjuran pemerintah untuk keamanan dan keperluan tracing, setiap jemaat yang datang dihimbau untuk bisa mendownload aplikasi Peduli Lindungi.
Ya, kemudian di gereja ada code untuk bisa di-scan, dan kemudian untuk jemaat yang mungkin tidak dapat memakai aplikasi Peduli Lindungi dapat menunjukkan kartu vaksin yang sudah dijalani. Selanjutnya, selama ibadah berlangsung, jemaat diminta untuk tetap menjaga jarak dan memakai masker dengan benar. Masker yang disarankan adalah masker KN95 atau memakai masker lapis double, yaitu masker medis dan masker kain sebagai layer yang kedua. Kemudian setelah ibadah selesai, jemaat dapat bertahap meninggalkan ruangan seperti yang telah diatur, dan kita bisa mengikuti ibadah dengan baik untuk jemaat-jemaat yang akan mengikuti ibadah secara onsite. Kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Immanuel sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Setiap langkahku ku melihat kebesaran kasih-Mu. Setiap langkahku ku rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Setiap nafasku, setiap hidupku, kan ku nyatakan Immanuel, Kau Allah yang sertaku dan takkan tinggalkanku. Kau ku puji, Kau ku sembah, dan ku tinggikan nama-Mu. Immanuel, Kau Allah yang sertaku dan takkan tinggalkanku. Kau ku puji, Kau ku sembah, dan ku tinggikan nama-Mu. Immanuel, Kau Allah yang sertaku dan takkan tinggalkanku. Kau ku puji, Kau ku sembah, dan ku tinggikan nama-Mu. Immanuel, Kau Allah yang sertaku dan takkan tinggalkanku. Kau ku puji, Kau ku sembah, kan ku tinggikan nama-Mu. Immanuel, Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih anugerah berkat yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih anugerah-Mu boleh memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang kami menaikkan dengan penuh ucapan syukur ini Tuhan, untuk dipakai bagi kerajaan-Mu, pekerjaan-Mu di bumi ini melalui gereja kami. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi, yaitu kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selesai, jemaat dipersilakan duduk, silahkan bersaat teduh.